Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih setiamu Tuhan, sehingga Engkau boleh menyertai kami, melindungi kami di sore menjelang malam yang indah ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabdamu. Kami mengaku sungguh kami tak mampu dan tak layak untuk mengartikan firman ini tanpa campur tangan, tanpa pertolongan daripada Dikau ya Tuhan. Lagi itu Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus Engkau artikan firman ini bagi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengar apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Terpuji Bapa surgawi, haleluya, amin. Firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengenalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia serukan sampai kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang diberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptis yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpuji Tuhan Yesus, haleluya. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama pada sore menjelang malam hari ini, yaitu tentang Allah mengasihi semua orang. Kita melihat bahwa apa yang Allah perbuat untuk semua orang itu bukan semata-mata karena orang itu melakukan kebaikan, tetapi semata-mata karena Allah mengasihi umat manusia. Pengertian dan kesadaran terhadap semua karya bahwa orang lain juga dikasihi dan diselamatkan Tuhan, serta bangsa Yahudi bukan pemegang kebenaran tunggal, adalah awal perubahan dalam diri komunitas tertentu. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan
dan semua orang dari bangsa manapun. Pemahaman ini akan sangat mempengaruhi pendekatan kita kepada orang lain. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita pada sore menjelang malam hari ini, bagaimana Yesus memberikan penguatan kepada semua murid-muridnya sebelum dia mati, bahkan dia bangkit. Yesus memberikan tugas tanggung jawab ini kepada murid-muridnya agar mereka dapat melaksanakan segala tugas tanggung jawab setelah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini yang memampukan kepada setiap umat agar mereka dapat melakukan kehendak Tuhan. Karena di dalam seluruh keberadaan hidup umat manusia, tanpa pertolongan dan tanpa campur tangan Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita adalah manusia lemah, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Untuk itu kita butuh penolong yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus telah mengubah hati dan pikiran Petrus dan orang-orang Yahudi serta non-Yahudi tentang kenyataan kebenaran ini, bahwa Allah memang secara khusus memilih umatnya, tetapi juga tidak menolak yang lain untuk menerima kasih karunia-Nya. Sejauh orang tersebut percaya dan melakukan kehendaknya, inilah yang kemudian patut kita sadari, bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Kasih-Nya sama untuk semua orang. Orang lain tidak lebih rendah daripada kita. Kita sama-sama mempunyai harkat dan martabat yang setara dengan masyarakat sebagai makhluk sosial dan religi di hadapan Allah. Dengan demikian, yang tersisa kini adalah kerjasama, kolaborasi, dan bersatu menghadapi pergumulan bangsa di negeri ini. Mari mendukung kerja forum kerukunan umat beragama di wilayah kita berada. Paling tidak ikutlah lingkaran keberagaman komunitas terdekat di wilayah kita. Jadi seharusnya kita menjadi sangat malu bila hanya mengurusi diri sendiri yang tak akan pernah selesai diurus sampai Tuhan datang. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita dituntut untuk bagaimana dapat melakukan segala sesuatu bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bukan hanya mementingkan kehidupan kita sendiri atau mementingkan gereja kita sendiri, tetapi yang Tuhan kehendaki bahwa kita bersama-sama saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap umat percaya. Siapapun kita yang Tuhan sudah percayakan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan ini. Allah mengasihi semua orang. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah hanya mengasihi kita, karena Allah mengasihi semua orang, termasuk saya, ibu bapak sekalian. Biarlah firman pada sore menjelang malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita, bagaimana kita bersatu, kita saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin.